Shalom, merdeka. Hari ini kita masuk di bulan yang baru, Juni 2021, bersamaan dengan hari kelahiran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi, merdeka dan shalom buat kita semua. Hari ini bangsa kita Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Dan saya berdoa seluruh bangsa Indonesia tidak akan lupa hal itu. Terlebih-lebih karena kita hari-hari ini ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pancasila ada 5 dasar yang menjadikan bangsa Indonesia sampai hari ini dalam perjalanannya dia tetap ada sebagaimana bangsa Indonesia. Walaupun ada banyak kadrun, walaupun ada banyak ideologi, walaupun ada banyak paham yang coba-coba membubarkan NKRI. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini, oleh karena saya percaya, sekali lagi, oleh karena saya percaya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus atas bangsa Indonesia, maka hari ini Indonesia kembali boleh memperingati hari lahir Pancasila. Pancasila adalah berkat, Pancasila adalah pengikat bagi bangsa ini menjalani hidup kesehariannya sebagai bangsa. Dan Pancasila merupakan satu-satunya yang bisa membuat Sabang sampai Merauke, ribuan suku bangsa, ratusan bahkan ribuan bahasa bisa bersatu karena dia punya Pancasila. Maka saya sengaja pakai baju merah putih hari ini, pakai peci secara nasional dan tulisannya Indonesia for Jesus. Hari ini ketika kita terjaga dari tidur kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita berbicara tentang 5 hal yang menjadi pengikat, 5 hal yang membuat bangsa Indonesia kuat. Ternyata saya sedang tidak mengadakan ilmu cocokologi, ilmu cocokologi, ilmu mencocok-cocokkannya, tidak. Tapi Alkitab juga dia punya 5 hal tentang kehidupan gereja, tentang kehidupan kerohanian daripada orang-orang percaya. Disebut dengan 5 jawatan. Oke? Adakah sesuatu yang kebetulan? Adakah yang dicocok-cocok logika? Tapi mari simak baik-baik selanjutnya. Efesus 4 ayat 11 berkata. Efesus 4 ayat 11 berkata. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Rasul-rasul ini lambangnya jempol maupun nabi-nabi. Nabi-nabi Tuhan. Lalu pemberita Injil jadi tengah dia. Pemberita Injil ini dia tidak peduli. Pokoknya dia sampaikan kabar baik. Orang sudah terima Yesus, dia tidak langsung kepo. Oh ini jadi jemaatku, no. Dia sebagai penginjil yang baik, dia akan menyerahkan kepada gereja-gereja lokal. Lalu gembala, kenapa gembala gak di jari manis? Karena gembala adalah pengayom para domba. Sebagaimana sebuah pasutri, pasangan, demikianlah gembala dan jemaat. Maka gembala digambangkan dengan jari manis. Lalu ada pengajar-pengajar atau guru. Jari kelingking. Pengajar atau guru ini yang selalu mendongkleng pendengaran para orang percaya agar terus mau belajar dan diajar dan dididik. So, Indonesia punya Pancasila, gereja punya 5 jawatan. Ada yang berkata sekarang nabi tidak ada. Tapi Alkitab belum selesai, Alkitab belum tamat. Tetap dikatakan di Efesus 4 ayat 11, dan ialah, sekali lagi saya baca, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil
maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pancasila menjadikan bangsa Indonesia boleh terus berjalan, membangun diri sedemikian rupa. Pancasila, tapi 5 jawatan dalam gereja itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, adakah yang miss atau adakah yang tidak pas hari ini dalam situasi akhir zaman? Saya berpikir semua tetap relevan karena Alkitab belum habis. Karena Alkitab berkata satu iota pun kita tidak boleh ubah, satu iota pun kita tidak boleh hapus isi Alkitab. Nah, persoalan bagi kita hari ini ketika bangsa kita memperingati hari lahir Pancasila, hari yang akan membawa Indonesia maju pesat. Demikianlah hendaknya gereja dengan 5 jawatannya boleh bersama-sama bersinergi untuk pembangunan tubuh Kristus. Lalu kalau Pancasila untuk pembangunan tubuh, satu kesatuan tubuh NKRI, maka 5 jawatan digunakan, dimaksudkan untuk pembangunan tubuh Kristus seutuhnya. Maka mari, jika kita mengatakan kita punya karunia Nabi, bertindaklah dalam karunia Nabi. Kalau engkau punya karunia Rasul, bertindaklah dalam karunia Rasul. Penginjil, gembala, guru, dan seterusnya, bertindaklah. Tapi untuk satu tujuan mulia, pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada persaingan dalam 5 jawatan. Satu sama lain saling mendukung. Demikian Pancasila. Kalau kita bahas Pancasila, tapi saya pikir kita semua masih paham Pancasila, masih hafal Pancasila, dan kita bisa berkata hari ini NKRI adalah harga mati. Sahabat, tidak kebetulan kita menjadi bangsa Indonesia, apapun sukumu. Saya mau kasih tahu, tidak kebetulan. Dan juga tidak kebetulan bila engkau yang melihat ini adalah para hamba Tuhan. Bangsa boleh kita bangun berdasarkan Pancasila, tubuh Kristus mari kita bangun berdasarkan 5 jawatan yang Tuhan berikan. Bukan sinode, bukan denominasi, tapi Tuhan sendiri yang memberikannya. Simak baik-baik Efesus 4 ayat 11. Dan ia itu huruf besar, artinya Tuhan itu sendiri. So hari ini bangkitkan antusiasme, bangkitkan nasionalisme, dan bangkitkan juga radikalismemu sebagai gereja yang bukan iman kaleng-kaleng, membangun satu kesatuan tubuh Kristus. Sebagaimana kita sebagai bangsa sedang berjalan membangun bangsa Indonesia, demikian juga kita dengan 5 jawatan membangun tubuh Kristus menjadi sebuah satu kesatuan yang indah dan mulia di mata Tuhan. Sampai di sini, selamat hari lahir Pancasila. Indonesia jaya, gereja bangkit. God bless.